Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good viewers, welcome back to my channel Imam Fauzi 45. How's everything today guys? Hopefully you are doing well. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ke channel Imam Fauzi 45. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, ya. Allah berikan kelancaran dalam segala halnya, dalam segala usahanya, ya. Apapun yang teman-teman cita-citakan mudah-mudahan segera tercapai. Amin. Let's practice and learn together. Mari kita belajar, ya, dan latihan bareng-bareng. In this occasion we're gonna talk about one interesting topic, ya, guys. What is it actually? We're gonna brief the time. Kita coba persingkat waktu saja. Apa topik menarik yang akan kita bahas dalam kesempatan ini? Check this out. How to write a formal letters. Maybe some people are getting confused. How can we write a formal letters? Because yeah, we are required to make the formal letters when we are going to apply the job or a new job. Yeah, sometimes people are getting confused how to make it, how to do it. What are things that we have to organize to write a formal letters? Apa hal-hal yang memang kita susun, ya, ketika kita menulis sebuah surat resmi? Kadang memang juga kan penting ya buat teman-teman yang mau ngelamar kerja itu ya. Who knows that you are interested in applying the job abroad gitu kan, siapa tahu ada teman-teman yang memang menarik atau tertarik dengan satu pekerjaan di luar negeri gitu kan. Jadi penting kita buat formal letters dalam bahasa Inggris. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba bicara apa sih formal letters gitu kan ya. Pertama, apa sih formal letters? Kemudian apa hal-hal yang memang kita perlu masukkan, informasi yang perlu kita masukkan dalam formal letters gitu kan. Kemudian seperti apa sih contohnya dari formal letters itu? Nah, teman-teman pasti penasaran dong. Now, we're gonna focus on how to write a formal letters. Check this out. Communication has always been highly recognized in the commercial circles regarding with the means of communication. Business communication can be divided into two types, spoken and written communications. Jadi komunikasi bisnis itu bisa kita bagi menjadi dua bagian ya. Ada yang bersifat spoken ya, lisan, ada juga yang bersifat written communications. Kalau bersifat lisan ya seperti ketika kita melakukan satu kegiatan meeting ya, lobby ya, koordinasi. Nah, kalau written communications ya perlu kita buat surat ya, surat resmi. Ya, seperti application letters ya, surat lamaran pekerjaan, curriculum vitae dan banyak lagi yang lain. Ini ada beberapa ahli menyampaikan bahwa Boxer 2012, a written business communication by means of a business letters plays a very substantial role in bridging and maintaining business relations both within a company and with external contacts. Artinya, Boxu menyatakan bahwa komunikasi bisnis tertulis itu adalah satu alat alat ya, surat bisnis atau yang bersifat bisnis yang berperan sangat penting dalam membangun suatu jembatan dan memaintain urusan-urusan bisnis kita ya, hubungan-hubungan bisnis kita ya, baik dengan perusahaan ya, institusi dengan institusi, atau mungkin kita bisa berhubungan dengan individualnya ya, external konteksnya, bisa berupa individual konteksnya ya. Kemudian Allison in 2018 highlights that there are particular parts of the letter that must be well considered. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kata Allison itu. Yang pertama, contact of information ya, contact of information. Yang kedua adalah salutations atau greetings. Yang ketiga, body of letters. Yang keempat, closing. Dan yang terakhir adalah signatures. Nah, nanti kita akan coba bahas nih teman-teman ya, apa yang disampaikan Allison ini. Nanti kita akan coba berikan deskripsinya seperti apa sih contact information itu, kemudian salutation, body of letters, closing, dan signatures. Nah, the above explanations can be concluded that there are some considerable points before writing a letters. Ada beberapa poin
guys. Sebelum kita menulis satu surat lamaran atau satu surat resmi ya. Yang pertama adalah what to do before writing a letters. Yang pertama adalah ya apa yang perlu kita lakukan sebelum kita menulis sebuah surat. Yang pertama adalah who is the recipient. Kita tentukan siapa penerimanya. Ya, bisa jadi mungkin kalau kita mau melamar pekerjaan ya kita harus pastikan siapa yang kita tuju ya. Apakah mungkin HRD, ya, Human Resource Development Managers atau Directors ya, atau bidang-bidang yang lain. Kemudian how do you get the information? Bagaimana kita mendapatkan informasi? Ya, informasi tentang satu hal seperti ketika kita mau melamar pekerjaan, sering kali kita temukan informasi lamaran kerjaan itu dari mungkin media online ya atau media cetak dan lain. Explain clearly what your logical reasons is. Kemudian jelaskan secara jelas ya. Paparkan secara jelas apa alasan yang logis kenapa kita membuat surat itu. Ya, apa latar belakangnya gitu kan. Kemudian yang keempat adalah highlight the point of view. Kemudian point of view ya. Ide-ide yang memang kita mau sampaikan ke dalam satu bentuk informasi tersirat atau tertulis ya, ke dalam satu surat lamaran itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ya, state your expectation before closing the letters ya. Kemudian sampaikan apa sih ekspektasi kita sebelum kita menutup satu surat itu ya. Kalau misalkan kita mau membuat satu surat lamaran kerjaan, maka di paragraf terakhir kita sampaikan kita berharap bisa bergabung, gitu kan, seperti ini ya. I am expected to be able to work in your company as apa, gitu kan, seperti itu ya bahasanya ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa contoh dari application letters ya sebagai formal letters. Business letters are clearly more formal than emails or than memos. Jadi business letters itu lebih formal dibandingin email atau memo. A business letter is a formal way of communicating between two or more parties. Jadi satu alat atau satu cara berkomunikasi dengan dua atau lebih orang ya. Ya, secara terstruktur ya, yang menggunakan struktur tulisan yang baik gitu ya. A formal letters are those that are issued by a competent body, ya, whether a company, an organization, a department, or individuals. Jadi formal letters itu satu issues ya atau satu surat ya yang menyatakan atau yang menggambarkan tentang informasi terstruktur ya, informasi terstruktur dan tertulis secara sistematis ya. Yang disampaikan baik untuk organisasi, perusahaan, atau departemen, atau sesama individu ya, rekan bisnis seperti itu misalkan. Another side, informal letters. Nah, sisi yang lain kita mungkin sering dengar dengan informal letters ya, surat tidak resmi gitu ya. Also named personal letters, itu juga memang disebut dengan personal letters ya. Surat pribadi are those in which the writers have a relationships that does not involve the business area. Jadi kalau informal letters itu tidak ada hubungannya dengan area bisnis gitu ya teman-teman. Baik, berikutnya kita lihat di sini ada beberapa contoh ya. Ya, kita coba klasifikasikan formal letters seperti apa contohnya, apa saja contohnya, kemudian informal letters apa saja contohnya. Nah, dalam formal letters contohnya di sini kita bisa perhatikan ada recommendation letters, letter of acceptance, letter of permission, letter of application, ya, lamaran kerjaan juga ya. Transfer letters, letter of authorizations, letter of resignations ya. Nah, ini letter of acceptance itu biasanya mungkin banyak sekali ya yang digunakan dalam semua bidang ya, seperti kalau dalam penulisan karya ilmiah ya, untuk mungkin para peneliti atau dosen di perguruan tinggi ya, itu biasanya ketika kita submit satu abstraksi atau artikel, itu pasti jika kita diterima artikel kita, maka kita akan diberikan satu bentuk atau satu surat yang disebut dengan letter of acceptance. Nah, untuk informal letters seperti contoh birthday card, nah ini surat lamaran ini ya, ini
undangan ulang tahun ya, undangan ulang tahun, undangan menikah gitu ya. Ya mungkin ada yang mau menikah ya untuk tahun ini, saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh ya semuanya teman-teman. Amin. Letter of apologies, letter of congratulation ya, di surat ucapan selamat lah gitu ya. Letter of gratitude, ucapan terima kasih. Letter of farewell, letter of friendships or love. Nah ini surat cinta juga mungkin ya, masuk dalam informal letters ya. Ini tidak perlu dijelaskan lagi kalau kalau surat cinta ya, teman-teman sudah pada mahir semua ya. Ya, you are more expert than me ya. Saudara lebih mahir mungkin dari Bapak ya, dari saya. Baik. There are much benefits why we need to write the letter as follows. Nah, dalam slide ini teman-teman kita akan bicara apa sih manfaatnya kita bikin surat resmi gitu kan. Now, the letter will allow you, yang pertama, the letter will allow you to get in touch easily with the person whom you are writing to ya, nih. Supaya lebih lebih akrab gitu ya. Ya, dan mudah kita berkomunikasi ya dengan orang yang memang kita tuju. Nah, itu kita perlu gunakan surat resmi. It will enable you as the letter writer communicate your own purposes to the person as a recipient. Jadi memudahkan kita juga ya dalam kita menyampaikan tujuan ya, tujuan kita ya, keinginan kita apa ya, kepada orang yang kita tuju ya. Nah, kalau kita di perusahaan mungkin pimpinan ya yang kita tuju siapa ya, mungkin HRD management atau directors ya, dan lain-lain. The letter is written text that can help you to express your thoughts and feeling formally and or informally. Jadi surat ya, sebuah surat itu memang teks tertulis yang bisa membantu kita untuk mengekspresikan pikiran kita atau rasa kita gitu ya. And the written letter that explain clear purposes will give more comprehensive information. Jadi kalau surat yang tertulis dengan tujuan yang jelas gitu kan, maka akan memberikan satu pemahaman atau informasi yang lebih komprehensif kepada si pembaca. Letter is one of the organization documents will effectively assist the employees to describe their intentions. Jadi surat itu ya adalah satu dokumen yang bersifat organisasional ya, dan akan membantu secara efektif kepada karyawan ya, untuk karyawan untuk mendeskripsikan intention itu maksud. Ya mungkin dalam satu perusahaan ya itu pasti ya ada surat menyurat baik untuk internal maupun eksternal ya. Itu ya. Kemudian surat itu bermanfaat untuk apa? Letter is the best media of exchanging information. Jadi ya manfaatnya kita bisa bertukar informasi ya yang bersifat bisnis ya, bertukar bisnis juga ya, informasi tentang bisnis atau aktivitas bisnis ya. Pokoknya semua hal yang bersifat bisnis ya dalam satu urusan perusahaan ya atau urusan kegiatan yang memang teman-teman sedang kerjakan itu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun yang kita ingin tuju. Kita gunakan surat. Nah, ini tips of writing an application letters. Nah, teman-teman, ini ada beberapa tips nih untuk menulis satu surat lamaran kerja nih. Do you need to write a letter to apply for a job? Nah, tentu pastinya. Tadi sudah saya sampaikan ya di slide pertama bahwa memang ketika mau apply for the job ya kita perlu menulis satu rumus surat lamaran kerjaan ya. Not sure what to include. Ini kita yang nggak yakin apa yang harus kita masukkan nih, maksudnya informasi apa yang harus kita masukkan dalam konsep surat itu gitu kan. Here's all the information. Nah, ini ada beberapa informasi yang ingin kita share buat teman-teman semua ya. Nah, yang pertama adalah a job application letter is a letter which explains about one individual interest and intention in one certain job vacancy and advertised in any sources. And an application letter should be sent or uploaded with your resume when applying for jobs, while your resume offers a history of your work experience and an outline of your skills and accomplishments. The job application letter you send to an employer is required to explain structurally why you are qualified for the position and should be selected for interview. Artinya apa? Bahwa secara gambaran sederhana di sini bahwa job application atau lamaran pekerjaan itu memang sangat dibutuhkan ya untuk individu siapapun itu yang memang mereka punya ketertarikan
dalam melamar satu pekerjaan yang disediakan atau yang disampaikan oleh employer. Employer itu yang menyediakan pekerjaan ya, baik industri ya, atau perusahaan apapun itu ya, yang kita ingin tuju gitu teman-teman. Ya, yang di dalam satu surat lamaran kerjaan itu kita harus jelaskan tentang apa namanya sedikit short resume ya, sejarah tentang atau apa namanya pengalaman-pengalaman kita ya, pengalaman kerjaan ya, kemudian outline tentang skill kita, pencapaian kita ya, apa seperti background pendidikan kita ya, dan lain sebagainya. Nah, writing sections of the letters. Nah, ini apa namanya? Poin-poin yang perlu kita tulis. Nah, ini nih ada beberapa poin nih teman-teman sebagai informasi yang cukup bermanfaat buat teman-teman yang ingin apply the job, and you had better put some points ya, some points of letter organizations. Nah, ini yang pertama adalah heading. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, heading itu apa? Itu kepala surat ya. Yang ada di bagian paling atas. A letter of application should begin with both you and the employer's contact informations. Ya, jadi dimulai dari nama yang terhormat gitu kan, dear siapa gitu ya, yang kita tuju gitu kan. Contact informationnya seperti nama, alamat, nomor telepon, email ya, and follow by the date, dan diikuti dengan tanggal pembuatan. Ya, nanti kita akan coba perhatikan ada satu contoh yang bisa kita share buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Salutation, ya, satu apa penghormatan ya. Ya, itu biasanya kalau dalam surat tuh ada ya, dengan hormat gitu kan. This is your polite greeting. Nah, ini maksudnya salam yang sangat sopan sekali ya. The most common salutation is dear. Nah, biasanya kita gunakan kalau dalam bahasa Inggris itu dear Mr. Imam Fauzi misalkan gitu kan ya. Followed by the person's last name, kemudian diikuti dengan nama akhir orang yang kita tuju. Nah, itu kalau di luar negeri sana memang cenderung mereka menggunakan nama akhir ya. Ya, kalau di kita kan customnya berbeda ya, kita sebut nama secara lengkap ya, dan detailnya itu ya, itu lebih baik lagi ya teman-teman. Kemudian body of the letter, think of this section as being 3 distinct parts. Nah, ini ada beberapa bagian nih dalam body of letters nih ya. Esensi dari apa namanya surat ya. Tubuhnya surat nih. In the first paragraph you will want to mention the job you are applying for and where you saw the job listing. Nah, jadi di paragraf pertama nih usahakan teman-teman sebutkan pekerjaan yang teman-teman ingin ajukan atau yang ingin apa namanya, yang ingin teman-teman dapatkan gitu ya. Dan dari mana teman-teman dapatkan informasi tentang lamaran pekerjaan itu, tentang lowongan pekerjaan itu gitu. Ya, itu di paragraf pertama teman-teman harus menyampaikan informasi tersebut. Yang kedua, the next paragraphs are the most important part of your letter. Remember how you gather all that information about what employers were seeking. Nah, ini maksudnya di paragraf kedua itu sampaikan bahwa apa yang dibutuhkan oleh si industri atau si employers ya, orang yang membuka pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan ya. Mereka ingin cari apa gitu loh dari kita. Ya, sesuai dengan yang pasti ya, sesuai dengan kompetensi dan background kemampuan kita atau background pendidikan kita. And how you could meet their needs. Dan bagaimana kita bisa klik gitu ya, bisa klik dengan apa yang mereka butuhkan gitu. And this where you'll share those relevant details on your experience and accomplishment. Dan ini satu hal yang ini ada 2 poin yang penting juga ya ketika kita menulis di paragraf yang kedua ya. Usahakan teman-teman sampaikan tentang pengalaman pekerjaan ya. Teman-teman mungkin pernah bekerja di satu tempat, nah itu boleh disampaikan ya, pengalaman pekerjaan teman-teman semua. Bagaimana kalau misalkan kita belum pernah bekerja gitu, apakah memang perlu kita sampaikan pengalaman pekerjaan ya sesuai
apa adanya saja gitu, sesuai dengan kondisi. Kalau memang belum pernah, kita sampaikan bahwa kita pernah pernah mengikuti pelatihan mungkin. Nah, itu bisa dijadikan sebagai apa namanya, landasan secara logis ya untuk menyampaikan informasi kepada employers atau yang membuka lowongan pekerjaan bahwa kita ini memiliki kompetensi ya dan skill yang mereka cari begitu. Dan accomplishment, apa accomplishment ya, pencapaian ya, seperti reward mungkin penghargaan atau ya tadi tuh saya sampaikan pelatihan-pelatihan ya, training-training ya yang bersertifikasi baik nasional ataupun internasional. The third, yang ketiga adalah body of letters. Ini adalah the body of the letter will be your thank you to the employer. You can also offer follow up information. Nah, ini di paragraf yang ketiga itu berterima kasih kepada si employer itu ya. And you can also offer follow up information. Dan teman-teman juga boleh memfollow up informasi. Artinya di paragraf ketiga ini kita sampaikan sejelas mungkin bahwa kita ingin sekali menjadi bagian gitu, menjadi bagian dalam perusahaan tersebut dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian karyawan atau pekerja ya yang menduduki satu posisi yang ditawarkan oleh employers ya atau perusahaan begitu teman-teman. Kemudian poin yang keempat adalah complimentary clause. Nah, ini penutup ya. Sign off your email atau sign off your letters with a polite clause, dengan penutup yang sopan atau dengan bahasa yang sopan ya. Frasenya biasa digunakan tuh best regards ya, atau sincerely ya, follow by your names, dan diikuti dengan nama lengkap kita. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah signatures ya, tanda tangan. Ini harus update nih tanda tangan. Bagaimana kalau misalnya kita nggak bisa tanda tangan, masa mau pakai cap jempol kan? Yang pasti teman-teman punya tipikal tanda tangannya ya. Jadi perlu kita kita masukkan ya tanda tangan kita dalam surat tersebut atau surat lamaran tersebut. Nah, ini teman-teman. Here we have got one very simple examples of application letters. Ini ada satu sampel, ada satu contoh dari surat lamaran pekerjaan yang tadi disampaikan beberapa sections atau bagian-bagian yang perlu kita masukkan ya, informasi yang kita perlu masukkan dalam surat lamaran pekerjaan, mulai dari heading ya, kemudian salutations ya, body of letters ya, kemudian complimentary clause, dan yang terakhir adalah signatures. Nah, ini kita coba identifikasi ya. Ini yang kita sebut dengan heading sih ya teman-teman. Dear siapa yang kita sebut di sini ya. Kita baiknya juga sebutkan jika orang yang kita tuju itu memiliki titel ya. Beliau sudah menempuh strata pendidikan ya, baik S1, S2, S3, maka kita sebutkan ya di situ. Dear Mr. Imam Fauzi MPD misalkan begitu ya. Nah, ini in name source here. Nah, ini sumber ya. Ini disebut dengan pre-opening ya, pre-opening ya. Tadi di dalam section tadi ya kita sebut di sini the first paragraph ya, di body of letters ini masuk dalam body of letters nih, sudah masuk dalam body of letters, tapi saya biasa menyebutnya adalah pre-opening atau pre-introductions. Nah, ini my names is ya, sebutkan nama ya, biasalah ini kita sampaikan details personal information ya. Ini personal information kita. Kemudian nah, ini ada bahasa. This job I have been preparing to enter the employment market ya. The position you are advertising caught my eyes. Nah, ini maksudnya ini mungkin dia dapatkan informasi atau lowongan pekerjaan itu dari satu iklan ya. Kemudian di sini paragraf yang kedua sampaikan kita punya apa, kita dari kompetensi ya, skills kita gitu kan, apa yang bisa kita jual ya, apa yang kita bisa kita jual. Saya juga sering menyebut bahwa application letters itu kita bisa sebut atau application letters can be called marketing ya, self marketing documents. Artinya dokumen yang sifatnya bisa menjual apa yang kita miliki gitu ya, mulai dari kompetensi ya, background pendidikan ya, pencapaian atau achievements yang kita sudah pernah ikuti dan sudah pernah kita dapatkan.
Nah, ini paragraf yang paragraf berikutnya. Ini masih dalam body of letters ya. Ini kita sampaikan bahwa apa sih harapan kita gitu ya. I prefer working flexibly and would be happy to discuss various options. Ini maksudnya di paragraf yang ketiga ini dari body of letters kita sampaikan bahwa kita punya interest, kita punya minat besar gitu ya untuk untuk berpartisipasi atau untuk ikut serta, bahwa kenapa kita tunjukkan bahwa kenapa kita cocok di bidang itu, karena kita punya apa gitu ya. Seperti ya, kita ini independent karakter gitu kan, bisa bekerja dengan secara individu atau secara kelompok gitu dan lain sebagainya. Nah, ini expectations ya. If you think I could be of value for your company, I would naturally be very happy for further elaborate on these letters. Nah, ini sampaikan ekspektasi kita bahwa ketika kita menjadi bagian dari perusahaan itu, maka saya akan bekerja ya dan berkolaborasi dengan coworkers yang ada atau yang terlibat dalam satu perusahaan itu ya. Dan boleh di sini sampaikan informasi bahwa kita melampirkan kurikulum vitae untuk personal interview berikutnya gitu ya. Nah, ini penutupnya nih guys. Ini closingnya. I look forward to your reply atau your response, boleh seperti ini. Dan best regards, ya ini salam hormat, ya, nama lengkap di sini silahkan ya, dan tanda tangan begitu teman-teman. Nah, ini satu contoh sederhana ya dari application letters ya, bagian dari formal letters ya, surat resmi. Okay, I think that's it for today. Thank you very much for your kind attention and participations. Makasih banyak atas partisipasinya dan perhatiannya. Keep learning and practicing at your sweet home. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi teman-teman ya. Ikuti protokol kesehatan. Kita berdoa terus, insya Allah mudah-mudahan besok-besok ya pandemik berakhir dan kita bisa bertatap muka di kelas masing-masing teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan Indonesia ini segera bangkit ya dari pandemik ini ya. Semoga pandemik segera berlalu ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much for your support. If it is good for you, please like, share, and subscribe. Kalau ini menurut teman-teman bermanfaat, tolong jangan lupa dong. Toh nggak bakal harus gadein surat rumah ya untuk kita klik like, share, and subscribe ya. Jangan lupa di subscribe ya. Nggak perlu gadein surat motor lah ya. Tinggal klik subscribe saja ya. Murah, bukan murah ya, gratis bahkan ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Thank you very much good viewers. See you again in the next chance. Thank you very much for your attentions. Nice to meet you. See you again in the next video lessons. Ketemu lagi di video lessons berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.